Baik, di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang kecepatan dan percepatan benda. Kemarin kita telah mengetahui alat dan bahan untuk mengerjakan sebuah praktikum DLBB dan DLBB ya. Nah, perhatikan, Bapak sedang berlari. Untuk menghitung kecepatan lari Bapak, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ya, kita harus menghitung dulu panjang ya, panjang jarak tempuh ketika Bapak berlari ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhitungkan waktunya. Misalkan panjang lari Bapak 1 km dan kita tentukan berapa waktu yang ditempuh oleh Pak Ajis ketika berlari sepanjang itu. Di motor kita pun terdapat namanya speedometer untuk menghitung kecepatan motor tersebut. Jadi kita simpulkan, untuk menghitung kecepatan adalah membagi panjang atau jarak dengan waktunya. Sekarang Bapak menyampaikan pembahasan soal berkenaan dengan kecepatan benda. Nah, soal pertama, kereta bergerak dari stasiun Jakarta menuju Bandung. Jarak antara Bandung dan Jakarta ialah 80 km. Kereta tersebut berangkat dari Jakarta pukul 8 dan tiba di Bandung pukul 10. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan kereta tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan ketika kalian menjawab itu di esai, maka jawaban kamu pertama harus dimulai dengan diketahui ya. Nah, apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang pertama, kita lihat di soal itu ada jarak ya. Nah, jarak itu dilambangkan dengan huruf S. Berapa jaraknya? Jaraknya itu adalah 80 km. Jadi S sama dengan 80 km. Jadi ada angka, kemudian dituliskan juga satuannya, kilometer atau km. Kemudian di soal tersebut diketahui juga pukul 8 sampai pukul 10, artinya jarak waktu tempuh kereta tersebut itu jam 10 dikurangi 8 ya, artinya jarak tempuh, waktu tempuhnya adalah, atau T itu waktu tempuh adalah berapa jam? Ya, 2 jam. 2 jam. Nah, sehingga kalau ditulis dengan cukup rapi di bawah ini, jadi jarak atau S itu 80, kemudian waktunya adalah 2 jam. Apa yang ditanyakan di soal tersebut? Yaitu kecepatan atau P. Nah, rumusnya silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Rumusnya untuk mengetahui kecepatan benda adalah pembagian atau jarak dibagi dengan waktu, S dibagi dengan T. Sehingga tinggal kita masukkan saja nilainya. Nilai S itu 80 dan nilai T adalah 2. Jadi 80 dibagi 2 dan hasilnya adalah 40 km per jam. Nah, itu adalah contoh penyelesaian soal berkenaan dengan kecepatan benda. Nah, apa yang kamu harus lakukan di rumah yaitu membuat sebuah percobaan tentang kecepatan. Nah, pertama apa yang harus kamu lakukan yaitu membuat mobil-mobilan dari kertas yang bertenaga balon. Nanti Bapak akan tunjukkan videonya berkenaan dengan pembuatan mobil bertenaga balon. Lalu kemudian kamu bikin lintasan dengan panjang 3 meter. Lintasannya misalkan kamu hitung beberapa ubin ya, atau keramik. Misalkan kalau 3 meter itu sekitar 5 keramik. Nah, kemudian kamu hitung dengan menggunakan jam ketika si mobil itu bergerak dari titik
awal hingga ke titik akhir 3 meter. Nah, kemudian kamu hitung kecepatannya, yaitu dengan cara membagikan panjang lintasannya dengan waktu tempuhnya. Kemudian kamu harus memvideo apa yang harus kamu lakukan. Nah, nanti contoh videonya Bapak akan sampaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh mobil bertenaga balon dibuat dari kertas kue. Kemudian ada rodanya dari tutup botol plastik. Kemudian ada sedotan yang dihubungkan dengan balon udara. Nah, kalau kamu pengen mengetahui cara bikinnya, kamu lihat searching aja di video YouTube tentang mobil bertenaga balon. Ini adalah contoh percobaan kecepatan menggunakan mobil bertenaga balon. Cukup sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.